Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pemirsa kajianmu rahimakumullah, saya akan membuka apa yang saya sampaikan ini dengan menyampaikan sebuah berita yang pernah saya saksikan di media, bahwa suatu saat terjadi kecelakaan di tengah jalan. Ada sebuah truk tangki pembawa minyak goreng yang terguling di tengah jalan. Nah, begitu truk tangki itu terguling, maka sebagian minyaknya tumpah. Masyarakat yang ada di sekitarnya, yang terjadi adalah mereka berkerumun mendekati truk tangki yang terguling itu, bukan dalam rangka untuk menolong karena terjadi kecelakaan, tapi masing-masing berusaha untuk mendapatkan minyak goreng yang tumpah itu. Ada yang bawa ember, ada yang bawa baskom, bahkan ada yang bawa tas kresek untuk memperoleh minyak goreng yang tumpah itu. Itu adalah fakta kenyataan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita sedemikian. Bahkan musibah yang terjadi pada seseorang disikapi dengan rasa apa yang bisa dia dapatkan manfaat dari musibah yang dia dapati pada orang lain. Itu kenyataan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Inilah sesungguhnya yang menjadi penyakit di tengah-tengah masyarakat, di mana sebagian manusia, sebagian kelompok di tengah-tengah masyarakat kita ini berpikir secara individualistis. Dia mementingkan kepentingannya dia sendiri, tidak peduli dengan apa yang terjadi pada orang lain. Pemirsa kajianmu rahimakumullah, tentulah sikap yang sedemikian ini tidak cocok dengan apa yang diajarkan dalam tuntunan Islam yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk peduli dengan sesama. Bahkan dalam perjalanan sejarah kita tahu peristiwa yang luar biasa saat selesai perang Yarmuk, perang yang terjadi antara kaum muslimin melawan Romawi. Selesai perang Yarmuk itu ada 3 sahabat yang tergeletak dengan penuh luka. 3 sahabat itu tergeletak penuh luka dan kemudian meminta air karena kehausan. Ada sahabat Al-Harith bin Hisham, Ikrimah bin Abu Jahal, dan Ayas bin Abi Rabi'ah. Saat Al-Harith bin Hisham itu meminta air karena kehausan, maka ada sahabat yang mengambilkan air. Begitu air itu sudah dekat kepada Al-Harith bin Hisham, maka Al-Harith bin Hisham menoleh, di sampingnya ada Ikrimah bin Abu Jahal yang juga kehausan. Maka yang dilakukan oleh Al-Harith bin Hisham adalah menyampaikan kepada sahabat yang membawakannya air itu agar memberikan air itu kepada Ikrimah bin Abu Jahal yang kehausan itu. Jadi di saat dia kehausan, melihat teman yang lain juga kehausan, maka air itu dipersilahkan untuk diberikan kepada temannya itu. Dan kemudian memang betul air yang ada di dalam gelas lah kalau zaman sekarang itu akan diberikan kepada Ikrimah bin Abu Jahal. Tapi begitu Ikrimah melihat di sampingnya ada Ayas bin Abi Rabi'ah yang juga kehausan, maka mempersilahkan kepada Ayas bin Abi Rabi'ah untuk mendapatkan air itu lebih dahulu. Begitu didekatkan pada Ayas bin Abi Rabi'ah, ternyata Ayas bin Abi Rabi'ah meninggal dunia sebelum bisa meminum air itu. Karena sudah meninggal Ayas bin Abi Rabi'ah, maka air minum itu kemudian dikembalikan lagi untuk diminum oleh Al-Harith bin Hisham. Tapi belum sempat meminum, meninggal dunia. Begitupun juga kemudian dengan Ikrimah bin Abu Jahal, ketiga-tiganya sebelum meminum air itu sudah meninggal lebih dahulu. Jamaah pemirsa kajianmu rahimakumullah, sebuah peristiwa yang kontradiktif. Yang satu bagaimana bahkan musibah yang menimpa orang lain dia kepingin mendapatkan manfaat darinya, sementara yang satu dalam kondisi dia kekurangan memerlukan sesuatu tapi mendahulukan orang lain untuk mendapatkannya. Inilah ajaran Islam, betapa mulianya. Bagaimana sikap peduli kepada orang lain ini mestinya
menjadi perilaku yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, apalagi dengan sesama muslim. Maka ada sebuah hadis populer yang kita sama-sama tahu, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, man lam yahtamma bi amril muslimin falaisa minhum. Memang ada lafadz yang berbeda lewat jalur periwayatan yang berbeda. Ada yang man lam yahtamma bi amril muslimin falaisa minhum, ada yang man la yahtammu bi amril muslimin fahuwa minhum. Falaisa minhum. Siapa yang tidak punya perhatian kepada urusan orang-orang muslim, maka dia tidak termasuk golongan orang muslim itu. Penting kita memperhatikan sabda Rasul yang sedemikian ini. Bagaimana ternyata ketidakpedulian kita kepada kepentingan orang-orang muslim yang lain itu membuat kita dianggap tidak menjadi bagian dari orang muslim itu. Maka dalam suasana berpuasa ini menjadi latihan bagi kita agar kita peduli kepada orang lain. Dalam teori pendidikan ada istilah populer, learning by doing, belajar dengan melakukan. Ibadah siam, ibadah puasa itu adalah pembelajaran bagi orang-orang yang beriman agar betul-betul merasakan bagaimana kondisi orang yang menahan lapar, bagaimana kondisi orang yang menahan haus, sehingga dengan pembelajaran yang sedemikian ini dia bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang kekurangan itu. Dan ini cocok sekali dengan apa yang dilakukan oleh Muhammadiyah dari awal berdirinya sampai sekarang. Muhammadiyah dikenal dengan semangat al-ma'un. Bagaimana menghindarkan orang-orang Islam ini agar tidak termasuk orang-orang yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pendusta-pendusta agama. Yang diantara ciri pendusta agama itu adalah mereka yang tidak peduli dengan kepentingan orang lain, yang dalam surah Al-Ma'un disebut ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yat'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Tidak peduli dengan anak yatim, tidak mau menganjurkan memberi makan kepada orang miskin, itu adalah bentuk sikap tidak peduli dengan sesama. Betapa Islam mencela sekali sikap yang sedemikian ini. Maka sesungguhnya Muslim yang sejati adalah Muslim yang peduli. Bahkan ada sebuah hadisnya panjang, tapi potongan di bagian belakangnya, Rasul sallallahu alaihi wasallam membandingkan perilaku kepedulian kepada sesama itu dengan perilaku ibadah yang berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasul menyampaikan di sebuah hadis, wala an amsiya ma'a akhin fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjidi, yakni Masjidil Madinah. Jadi Rasul menyampaikan bahwa saya bisa berjalan menemani seorang kawan, seorang saudara dalam rangka menyelesaikan kebutuhannya, urusannya, itu lebih aku sukai daripada aku bisa beriktikaf di masjid ini, yakni Masjid Madinah, syahron, selama 1 bulan. Betapa mulianya perilaku peduli kepada orang lain itu, bahkan dibandingkan dengan beriktikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan, itu dinyatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka penting sekali pelajaran yang kita dapati, pengalaman kita menahan lapar, pengalaman kita menahan haus di kesempatan Ramadan ini menumbuhkan sikap peduli kepada sesama. Semoga benar-benar pelajaran Ramadan ini bisa kita dapati sehingga kita betul-betul keluar dari Ramadan menjadi orang yang bertakwa, yang salah satu cirinya, kriterianya adalah kita memiliki kepedulian kepada sesama. Tentu tidak sempurna, banyak salah dan kurangnya, mohon maaf. Akhiran al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.